Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di general reading, pembacaan secara umum. Energi tarik secara acak ya, jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semuanya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Apakah kamu akan bersatu dalam rumah tangga dengan dia, maksudnya akan menikah gitu ya. Oke, kita akan lihat ya, mungkin pacaran sudah lama, mungkin perkenalan sudah lama, orang tua sudah diperkenalkan, tapi kamu masih bertanya-tanya apakah iya kamu bisa bersatu dalam sebuah rumah tangga atau menikah dalam ikatan cinta suci dalam pernikahan gitu. Dengan si dia, orang yang kamu pertanyakan di sini. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa ya berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah clue, gambaran, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke. Kita akan mulai fokus. Apakah kamu akan bersatu dalam rumah tangga atau dalam ikatan suci ya dengan dia, orang yang kamu tuju? Jadikan clue, gambaran ya, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu akan bersatu dalam ikatan suci atau dalam rumah tangga dengan dia? Kamu dan dia saling membutuhkan, kamu dan dia saling memanipulasi perasaan, memanipulasi waktu, memanipulasi apapun ya. Tapi yang pasti kalian saling membutuhkan satu sama lainnya, saling membutuhkan satu sama lainnya ya. Dan ini sudah berjalan lama, cukup lama, mungkin ada yang sudah 2 tahun 3 tahun, minimal 2 tahun, atau ya minimal 2 tahun, ada yang sudah sampai 6 tahun segala, tapi berjalan terus, tapi belum tahu ya tujuan itu sampai apa enggak gitu, yaitu menuju ke sebuah malike pernikahan atau ikatan suci seperti itu ya. Kita akan lihat apakah kamu akan bersatu dalam rumah tangga dengan dia atau bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Soalnya hubungan ini terlalu santai ya, jadi nggak ngerti ya. Saling membutuhkan iya, dan itu berjalan baik-baik saja, saling mengisi, saling melengkapi, dan terlihat hubungan ini santai. Makanya kamu kepoin di sini ya, kepoin apa iya sih hubungan sekian lama gitu ya. Ada kesuksesan nanti di hubungan ini, ada sebuah keberhasilan dalam hubungan, tapi belum terlihat apakah kalian akan bersatu dalam ikatan cinta suci, maksudnya pernikahan atau tidak, atau bersatu dalam rumah tangga atau tidak, karena belum terlihat. Cuman ini hubungan kalian terlihat baik-baik saja, saling melengkapi, saling mengisi ya, sehingga hubungan ini bisa bertahan lama, saling menyeimbangi ya kan. Jadi nggak ada ya, mungkin pernah sih dibahas tetapi tidak terlalu difokuskan gitu, karena kalian belum paham. Mungkin kalian udah ngerasa berjodoh, jadi udah ngerasa hubungan sekian lama pasti akan ending di sebuah pernikahan atau berumah tangga, tetapi setelah sekian lama ini kok sepertinya kamu mulai memahami hubungan ini belum ada tujuan kemana gitu, sehingga udah waktu sekian lama baru kamu menyadari dan ingin kepoin
keadaan hubungan kamu ini bisa bersatu atau tidak, ya gitu. Kita akan lihat lagi. Sering dengan berjalannya waktu, semua akan berubah menjadi lebih baik. Lebih baik itu lebih baik yang bagaimana gitu. Mungkin hubungan kalian ini sudah baik-baik saja, tetapi belum ada tujuan untuk sebuah kebersatuan. Karena di sini cuma sekedar saling melengkapi, ya kan? Saling support, saling melengkapi, saling membutuhkan, gitu aja. Tapi belum ada tujuan yang pasti untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tentang sebuah komitmen atau pacaran atau hubungan ke jenjang yang lebih serius itu belum terlihat. Karena di sini jatuhnya ternyata kalian hanya saling sayang dan nyaman gitu. Saking nyamannya, saking sayangnya, kadang-kadang kita lupa untuk membahas. Tahu-tahu nanti kita udah dia kemana, kamunya mencari kayak gitu, atau kamu pergi kemana, dianya mencari. Karena apa? Nggak pernah dibicarakan. Makanya buat sahabat semua, kalau menjalin sebuah hubungan lawan jenis yang sekiranya ada yang harus diomongkan, harus dibicarakan, sampaikan aja. Jangan sampai sudah 5 tahun baru ngeh kita mau kemana, makan bersama, ngopi bareng, malam minggu diapelin atau malam minggu jalan, tapi nggak pernah diomongin loh, bahwa kalian itu pacaran atau punya tujuan. Itu nggak ada. Itu ada juga yang seperti itu, sehingga di saat sudah 5 tahun karena nggak ada satupun yang mempertanyakan tentang hubungan ini, akhirnya kalian yang satu kemana gitu, akhirnya yang satunya mencari. Seakrab itu, semesra itu, sedekat itu, kenapa dia dengan yang lain? Nah, di sini kita untuk antisipasi kita lihat gitu loh. Yang pasti kalau kamu menjalin sebuah hubungan dan kamu mempunyai tujuan, bicarakan. Sebetulnya kita berhubung seperti ini mau kemana, mau dibawa kemana. Jangan cuma menikmatin saja, tahu-tahu sudah 5 tahun, tahu-tahu sudah 10 tahun, tahu-tahu masing-masing cari pasangan sendiri-sendiri, atau salah satu di antara kalian yang cari pasangan lain, ya kan? Karena ngerasa nggak ada tujuan di hubungan, langsung ada salah satu yang mencari hubungan dengan yang lebih serius gitu. Terus yang ditinggalin, kok jadi begini? Kenapa? Karena kalian itu dekat tapi tidak berkomunikasi secara baik gitu. Jadi kalau kalian menjalin hubungan, dekat boleh, tapi harus dipertanyakan hubungan ini ada tujuan atau tidak gitu. Jadi lebih clear gitu. Jadi misalkan salah satunya nggak suka, ya berarti kita kan nggak usah berharap. Kalau dia berkata hanya sebatas teman, ya kita nggak usah berharap. Atau kamu yang berkata kita temenan aja, berarti kan nggak usah berharap, bisa cari yang lain gitu ya. Ini awal tindakan yang dia lakukan, yaitu ngerasa nyaman, ngerasa sayang. Ya kacang jatuh aja sayang, sayang ya kacangnya jatuh gitu kan. Nah kalau kamu sayang, sampaikan sayangnya, jangan pakai topeng gitu. Ini adalah awal dari pertengkaran. Ada awal pertengkaran, ada kesalahpahaman di antara kalian itu ya, yang rencananya itu nggak ada gitu ya. Udah, kalau sudah berantem ya sudah. Sebetulnya pertemanan seperti itu nggak terjadi cuma lawan jenis saja. Feminim dengan feminim pun kalau sudah terlanjur jauh tapi tidak menentukan tujuan daripada berteman itu jadi rekan bisnis atau tempat curhat atau apapun, akhirnya kecewa kan. Akhirnya dia mencari teman yang bisa mengerti gitu loh. Karena apalagi yang lawan jenis harus dipertegas mau kemana hubungan ini, mau dibawa hubungan ini. Oh aku cuma temenan aja, is oke. Kalau begitu kan aku nggak bertanya-tanya, nggak menunggu-nunggu. Walaupun aku sayang sama kamu, tapi aku nggak menunggu-nunggu karena kamu sudah berkata bahwa kita cuma temenan. Artinya ya temenan tetap jalan. Aku buka hati buat yang serius sama aku. Harusnya seperti itu. Jadi perlu dikomunikasikan. Tidak cuma dinikmatin prosesnya aja. Ya, tidak cuma dinikmatin alurnya aja. Jalanin aja nggak ada. Kalau kamu berteman atau terhubung dengan seorang pria, notabene pacaran, tetapi kalau mempertanyakan tentang tujuan hubungan ini mau kemana,
dan dia menjawabnya jalanin aja, itu kamu harus hati-hati. Kamu harus pasang atau menyalakan lampu kuning, hati ya, karena orang yang sudah benar-benar mencintai kamu dan punya tujuan dalam hubungan, kalau ditanya itu akan mengatakan hubungan ini saya mau bawa ke sini, kamu mau nggak? Tetapi kalau seorang maskulin atau feminim ya, kalau ditanya tentang hubungan ini mau dibawa kemana tapi jawabnya jalanin aja, itu tanda kutip ya, kamu harus memasang lampu kuning, hati-hati, kamu boleh buka hati dengan yang lain ya kan. Jalanin itu jalanin seperti apa gitu loh. Kalau ada tujuan kan tegas, tujuan aku menjalin hubungan ini karena untuk membuka lembaran baru di kehidupan baru, yaitu sebagai pasangan suami istri gitu, atau kakak adik, kan jelas. Kalau cuma jalanin aja menyangsikan, kalau aku sanksi kayak gitu. Apalagi kalau kamu berdealing dengan seorang udah pacaran, tapi setiap diajak bicara arah hubungan dia jawabnya, atau kamu membahas tentang hubungan selanjutnya tujuan, dia selalu membelok-belokkan perkataan atau mengalihkan pembicaraan, pertimbangkan kembali dia ya, kamu harus pertimbangkan kembali dia itu memang pantas buat kamu lanjutkan atau tidak ya, karena orang yang kayak gitu banyak alasan. Giliran ditinggalin nangis, giliran ditinggalin marah-marah, tapi setiap ditanya jawabnya ngalor ngidul ya, mengalihkan pembicaraan ya. Kamu harus bertegas, makanya itu berkhianat ya kan. Ini hubungan terlalu lama tidak dibicarakan, tidak diomongkan tujuannya kemana, endingnya terjadi sebuah salah paham. Apakah salah satu di antara kalian berkhianat, itu pasti ada rencana. Bosan ya lawan jenis ya, 10 tahun itu atau 2 tahun itu enggak waktu yang pendek buat wanita ya. Karena wanita itu kalau menikah itu ibaratnya kayak menjalani ibadah fisik, kayak ibadah fisik itu kayak ibadah umroh, ibadah haji itu kan ya, semuanya harus diturahkan pada keluarga, dimana deadline ya wanita itu enggak panjang gitu, jar deadline wanita itu. Semakin lama ke sana semakin ya, untuk melahirkan juga sulit, mungkin sudah tua ya kan, kayak gitu. Jadi kalau kamu jalin sebuah hubungan, paling tidak pertegas, pelan-pelan tapi dipertegas. Jangan sampai bertahun-tahun tapi kamu baru mempertanyakan. Ya, yang ada udah bosan sama kita. Iya kan? Ada juga sih yang enggak, tapi banyak kan ya. Ya, dia kan berani melakukan ini. Terjadi pengkhianatan karena hubungan ini tidak pernah ada pembicaraan tujuan daripada sebuah hubungan ini, yang membuat ya dia bisa mencari yang lain, bebas kan, karena nggak ada batasan, cuma sebatas teman gitu. Ya kalau dia nggak nanyain, kamu yang punya inisiatif nanyain gitu aja, dari mana yang ngajarin Gondes gitu, karena hubungan ini sudah lelah gitu. Nah kan benar, karena sudah lelah jadi dia mencari yang lain ya. Jadi apakah kamu akan bersatu dalam rumah tangga dengan dia atau dalam ikatan suci menikah? Tidak. Salah satu di antara kalian akan meninggalkan karena sudah lelah, jenuh ya, menjalani hubungan yang dalam jangka lama sekali dan tidak ada tujuan. Itu kan sepertinya kalau lelah ya udah gitu. Jadi kalau aku kasih saran, mohon ya masukan, mohon maaf, lebih baik kalau kamu punya tujuan, sudah mending udah setengah tahun apa 3 bulan, pertanyakan kita mau kemana. Mau jadi teman ya ayo, berarti kan teman akrab, soulmate, dan aku bisa mencari, membuka hati yang lain, kamu gak boleh marah. Kalau cuma didiemin ya akhirnya seperti itu, nggak tahu tujuan hubungan kalian. Makan udah bersama, ngedit bersama, apa namanya, ibaratnya kayak ngopi bareng, ngafe bareng, karaoke bareng, tapi nggak ada tujuan. Yang susah kita sendiri sebagai seorang hubungan. Ada banyak pendidikan yang kamu dapat di hubungan ini ya, ada pembelajaran yang banyak yang membuat kamu harus paham bahwa hubungan itu jangan kamu remehkan. Belum tentu dia, walaupun sudah lama sama kita bertahun-tahun, belum tentu kalau satu hati, satu tujuan, belum tentu. Makanya harus disampaikan
disampaikan. Ada reproach ya, di sini ada reproach ya, tentang saling mencela ya, karena kartunya sudah kita pegang kan, kamu sudah pegang kartu dia sudah pegang kartu kamu. Di saat sudah lelah, tujuan nggak pernah dibicarakan. Jangankan cuma hubungan lawan jenis, itu kan orang lain ya, yang sama saudara aja terkadang kan kita kan ngerasa jenuh gitu loh, gitu, apalagi sudah bertahun-tahun. Kalian mencela, kalian sudah tahu kartu satu sama lain ya. Jadi kalau pesan Gondes ini free message, pesan Gondes, komunikasikan, jangan terlalu jauh, 3 bulan minimal, sampaikan kita mau kemana, tujuannya. Kalau nggak ada tujuan kita berteman ya, paling tidak kan kamu bisa mempersiapkan diri mental kamu bahwa kamu tidak harus berharap sama orang itu, tetapi harus membuka hati dengan yang lain agar kamu mendapatkan yang lain. Aku cinta dia Des, tapi kalau dia nggak mau ngapain? Cinta itu kan terjadi dari dua sisi, dua kepala lawan jenis, bukan yang sama-sama bukan satu jenis, tapi ya dua kepala yang berbeda jenis. Nah itu namanya cinta gitu ya. Jadi hati-hati ya. Di sini terlihat nanti harusnya ya, kalau memang ada keputusan yang masing-masing bisa ambil pembelajarannya ya, terus saling menghormatin, kalaupun tidak sampai ke jenjang pernikahan. Jangan sampai terlambat ya. Ada cinta, ini ada salah satu di antara kalian yang mencintai, tapi komunikasinya telat. Komunikasinya tuh kalau jalan-jalan cuma sebatas ngopi yuk, happy aja gitu, have fun jadinya, maksudnya ya ketemu saling membutuhkan ya, ada keperluan kamu mau aku mau, oke, ayo kita tuju kayak gitu. Terserah atau tergantung dari yang dibutuhkan itu apa. Tapi ini udah jauh ya, udah lama gitu, minimal ini udah 1 tahun, maksimal sampai ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, tetapi nggak ada pembicaraan apapun. Jadi kayak happy aja gitu, cuma seneng aja buat TTM gitu, teman tapi mesra, teman tidak menikah gitu, teman tapi mesra ya, seperti itu. Jadi yang terlihat di sini, apakah kalian akan bersatu dalam rumah tangga atau pernikahan atau ikatan suci? Tidak. Anda tidak melihat itu, karena kurangnya komunikasi, kurangnya penyampaian, tidak pernah disampaikan. Jadi cuma menjalani hubungan aja, tidak pernah menyinggol masalah kita mau kemana. Setahu kamu mungkin dia cinta kamu, setahu dia mungkin kamu cinta kamu, tapi enggak, di sini enggak terlihat karena enggak disampaikan ya kan. Komunikasi itu penting ya, komunikasi dalam sebuah hubungan, termasuk hubungan cinta. Kalau kamu cinta ya sampaikan cinta, masalah mau diterima atau tidaknya itu urusan nanti, karena yang penting kamu udah kasih tahu. Jadi nggak kayak ngerasa penasaran gitu. Kalau jawabannya sakit ya itu memang resiko, kenapa ditolak itu ya udah resiko. Tapi paling tidak kamu plong ya, jadi unek-unek ya, sehingga si saat kamu masih hidup pun udah disampaikan. Jadi kamu nggak berharap sampai mati gitu loh. Karena kalau segala sesuatu kalau belum disampaikan itu ke bawah-bawah terus. Nah kalau nggak disampaikan bagaimana dia ngerti? Masalah jawaban mah ya terserah dia gitu. Yang penting kamu mengatakan saja. Kita ambil pesan untuk kamu yang menonton video ini. 5 ya. Kita ambil 5. Kita ambil 5 seperti tebaran kartunya. Oke. 1 2 3 4 5. Aku melihat di sini ada energi Aquarius, juga ada energi Leo ya, juga ada energi di sini ada energi Libra, ada energi Leo kuat sekali, juga ada energi ada elemen air, ada elemen elemen api ya. Di sini ada Virgo, ada Leo, ada Sagittarius, juga ada Gemini ya.
Jadi segala sesuatu letakkan harapan kamu, hubungan kamu, permohonan kamu, doa kamu hanya pada Sang Pemilik alam semesta. Kamu mencintai tapi dia tidak mencintai. Kenapa? Karena kurang komunikasi. Coba kalau udah komunikasi dari kemarin, kalian atau kamu nggak bakal jauh merasa punya rasa cinta itu. Jadi kayak baper gitu kan kamu. Kemana-mana berdua sama dia, kemana-mana ngobrol juga, curhat juga, nyambung. Ternyata tidak ada tujuan sampai ke situ, tujuan untuk serius tuh nggak ada. Dan bahkan di sini ada yang berkhianat mencari yang lain, seperti itu ya. Kita akan baca pesan untuk kamu. Jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit ya. Saling melengkapi ya, di hubungan ini terlihat memang saling melengkapi. Kemudian ada dia tipe pribadi cuek. Jadi kamu yang harus aktif menyampaikan apa yang menjadi keinginan dalam hubungan ini gitu. Jadi kalau dia cuek kamu nggak ngomong ya sama aja gitu kan. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Pertanyaannya ada di sini dan kamu yang akan menjawab, karena ini ada pertanyaan untuk kamu. The real, apa yang kamu rasakan adalah kenyataan. Kalau cinta bilang cinta, kalau nggak cinta bilang nggak cinta. Lebih dini disampaikan, minimal 3 bulan tuh sampaikan perasaan kamu. Kalau ditolak ya ayo kita siap sedia, belum terlalu jauh. Tetapi kalau diterima alhamdulillah, itu tujuan kita, seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apakah kamu akan bersatu dalam rumah tangga dengan dia atau bersatu dalam ikatan cinta suci, itu menikah? Tidak, karena kurang komunikasinya. Belum terlambat sih, tetapi dia sudah ada mengkhianatin lah, tanda-tanda seperti itu ya. Jadi karena kamu bukan siapa-siapa menurut dia kan ya, jadinya ya dia cari yang lain gitu. Tapi kalau kamu udah dari awal menyampaikan mau diterima enggak, ya itu urusan dia, karena dia yang punya rasa dan kamu juga punya rasa. Jadi kan nggak boleh dipaksa seperti itu ya. Jadikan ini pembelajaran buat kamu yang lagi ngegebet ya, dan punya tujuan dengan gebetan kamu itu. Kalau sudah gebet benar-benar ketangkep gitu ya, ibaratnya kayak burung itu gebet udah terus di genggaman ya, kasih tahu apa tujuan kamu atau apa harapan kamu, sampaikan. Jangan diem saja menikmatin seneng-seneng jalan-jalan ngopi apapun itu, akhirnya endingnya ternyata kamu nggak di hatinya, kan rugi sendiri kan, apalagi sebagai feminim. Nah seperti itu. Oke ya, tetap jadi orang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran, bermohon pada Sang Maha Pencipta, pemilik, menyadarkan harapan, dan jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, tapi cintailah dia karena Allah ya, karena hanya Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Jadi jangan sampai kita mencintai dengan pengertian sendiri, sehingga kalau terjadi sesuatu kamu akan terluka yang sangat amat sangat ya. Oke. Allah tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Allah menjanjikan selalu menyertai umatnya. Amin ya. Ada kesalahan milik Gondes taruh tentang hati dan ada kebenaran mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.